kewenangan dari penyidik atau penuntut umum. Jadi ketua pengadilan atau hakim belum masuk sampai ke sana. Kalau Pak Jaksa barangkali itu sebagai supervisor, dia bisa masuk sebagai pendamping penyidikan. Ini jadi kita ingatkan bahwa kalau memang seperti itu harus dimasukkan di dalam batang tubuhnya. Next. Nah, sekarang kita sampai ke pembuktian ya, Pak Kusmail. RUU memperluas pengertian alat bukti. Tadinya hanya 5, waktu lama sekarang ada 7 ya, Pak. Jadi bukti elektronik sudah masuk dan menjadi bagian dari alat bukti. Kalau dulu bukti elektronik sebagian ada yang menjadi petunjuk, tapi sebagian sudah berdiri sendiri sebagai alat bukti apabila sudah terverifikasi. RUU tidak mengatur minimal pembukti. Belum ketemu, Pak. Saya baca-baca itu di mana? Saya tanyakan, ternyata memang dihilangkan. Memang petunjuk ini memang harus hati-hati ya, karena bukti petunjuk ini bukti yang belum selesai siapa pelakunya. Hanya lead atau petunjuk saja bahwa orang itu ada di situ, kemudian ada korban, dia dalam keadaan tertentu, maka dia pelakunya. Nah, itu bukti petunjuk. Nah, ini tidak diatur lagi. Tapi saya kira dibanding yang G itu, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, ini terlalu luas, Pak. Bahaya sekali. Lebih bagus yang sudah nyata-nyata ada saja. Next. Namun demikian, ini kabar baik juga, RUU mengatur penyederhanaan dan percepatan sidang jika terdakwa mengakui perbuatan. Nah, ini atau plead guilty, ini berlaku juga secara universal, Pak. Di beberapa negara maju, mereka tidak harus mengalami sidang juri dan sebagainya. Kalau dia memang plead guilty, sudah selesai, mereka langsung dijatuhi pidana, dituntut dan dipidana. Pada saat pembacaan dakwaan untuk tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun, tidak semua perkara, Pak, penuntut umum dapat melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat. Nah, acara pemeriksaan singkat ini sudah ditentukan harinya dan sebagainya, lebih sederhana. Penuntut umum tidak perlu harus mendatangkan saksi dari jauh-jauh dan sebagainya, bisa langsung hari itu kita sidangkan. Meskipun mekanismenya agak ribet karena harus melimpahkan perkara lagi dengan acara yang berbeda, namun ketentuan ini sangat bermanfaat untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Speedy Administration of Justice. Untuk mengurangi keribetan pelimpahan dan mempercepat penyelesaian perkara, maka untuk mengadili perkara yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun seperti ini, cukup dengan hakim tunggal. Sangat akuntabel. Saya percaya sekali hakim-hakim kita malah justru akuntabel kalau dia dalam hakim tunggal. Dan juga lebih Pak Jaksa lebih senang. Saya lihat sampai sore-sore sampai malam sidang nunggu Pak hakimnya, majelis lengkap, tarik-tarian ya Bapak hakimnya. Jadi kalau cukup hakim tunggal sudah ada Pak hakimnya, langsung kita sidang. Tapi kalau majelis hakimnya 2 sudah siap, Pak. Giliran ini tidak siap. Next. Nah, ini ada yang pertanyaan yang penting, ini juga untuk para penegak hukum. Apakah 2 orang saksi, karena saksi ini masih menjadi alat bukti primadona ya, dalam penegakan hukum, apakah 2 orang saksi yang memberatkan terdakwa sudah memenuhi minimum 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana? Ini di kalangan teman-teman hakim pun masih ada yang kurang paham. Jadi ini 2 orang saksi sama-sama menyatakan dia pelakunya, oh dia yang salah. Tidak ada bukti lain, Pak. Terdakwa menyangkal. Jawabannya sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, bahkan tidak memerlukan tambahan bukti petunjuk atau apapun. Penjelasannya ini di pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP.
buku tanya jawab Raker Mahkamah Agung tahun 85, ke M. Yahya Harahap bukunya, dan juga Pak Dr. Amdi Hamzah itu juga menyatakan seperti itu. Jadi dua saksi kalau sama-sama menyatakan terdakwa bersalah, meskipun terdakwanya menyangka dan tidak ada bukti lain, itu sudah cukup, Pak. Kita ambil contoh ya, misalnya pelecehan seksual atau misalnya dilecehkan di pas cewek jalan itu dipegang patah misalnya belakang. Korban lapor, Pak, sudah dilecehkan. Kalau hanya satu saksi itu belum cukup, bisa saja itu fitnah. Tapi kalau ada saksi yang lain yang lihat, oh ya memang dia dipegang patahnya misalnya seperti itu, dia sudah cukup, tidak perlu lagi bukti petunjuk, tidak perlu. Karena alat bukti yang lain tidak ada kan, orang dipegang itu kan tidak ada bekas luka atau apa begitu. Jadi sulit untuk dan ini akan selalu terjadi nanti. Apa maksudnya bisa saja terjadi. Jadi dalam RUU juga diatur, Pak, sama di pasal 224. Keterangan satu orang saksi tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap dakwaan, kecuali apabila keterangan saksi tersebut diperkuat dengan alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya tidak selalu harus bukan saksi, bisa juga saksi lagi. Ini di bukunya Pak Yahya Harahap, kemudian Pak Andi Hamzah, tolong dibaca kembali, itu ada di artikel. Jadi jangan sampai, wah saksinya baru satu, baru dua, ini kan baru satu golongan alat bukti. Oh tidak, Pak. Karena bunyi pasal 185 ayat 2 dan 3 itu berbeda dengan alat bukti yang lain. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, saksi mahkota, Bapak Ibu semua, ya kok ada istilah saksi mahkota. Ini kebetulan di kalangan akademisi, ini kami tampilkan juga. Kenapa saksi mahkota itu ada dan bagaimana perlakuannya. Saksi mahkota atau grondgetuig di bahasa Belanda adalah saksi yang diambil dari tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana. Dia sebetulnya orang yang sama-sama sebagai pelaku, tetapi diambil sebagai saksi untuk terdakwa yang lainnya. Biasanya perkaranya di-split atau dipisah. Disebut saksi mahkota karena saksi tersebut punya hak untuk tidak bersaksi, memberatkan terhadap terdakwa yang lain. Namun jika dia mau bersaksi, dia akan mendapatkan imunitas atau keringanan hukuman. Itu pengertiannya. Mengapa saksi ini punya hak untuk tidak bersaksi bagi terdakwa lainnya? Ya, namanya saksi kan harusnya kewajiban. Tetapi khusus saksi mahkota atau keluarga itu dipersamakan. Jika ia bersaksi dengan sendirinya, ia akan menjerat dirinya dan membuktikan dirinya bersalah. Ilustrasinya seperti ini. Kami misalnya ini maling, nyuri, sama-sama tangkap satu, terus ini jadikan satu berkas, dipisah berkasnya, dipisah dulu. Karena kalau satu berkas, terdakwa itu tidak bisa memberatkan terdakwa yang lain kalau satu berkas. Tapi kalau dipisah, dia bisa jadi saksi kan. Tetapi dengan dia bersaksi, yang disumpah, dia berarti akan menyatakan dirinya sendiri bersalah juga karena sama-sama maling gitu. Nah, itu filosofinya Bapak Ibu semua. Itu dilindungi oleh hukum. Universal perlindungan hukum ini. Kalau dia tidak, ini dia diberi hak, Pak. Oleh karena itu di KUHP yang baru ini saksi mahkota akan diberikan reward atau insentif kalau dia mau bersaksi. Kenapa dia potensi pelanggaran HAM? Karena jika menyiksa terdakwa kan tidak boleh, mereka bisa lakukan. Tapi kalau memaksa saksi untuk bersaksi melawan terdakwa yang lain tidak diatur, Pak. Jadi potensi itu untuk menyiksa atau memaksa saksi yang memberatkan terdakwa lainnya itu jadi tinggi. Oleh karena itu saksi punya hak untuk tidak bersaksi. Hak ini juga disebut sebagai non-self incrimination, jadi tidak untuk mengkriminalkan diri sendiri, sama dengan tidak mengkriminalkan orang tua atau anak kita. Boleh, Pak, hukum melindungi, Pak. Kalau orang tua atau anak kita terkena kasus, kita boleh tidak bersaksi meskipun kita tahu kejadian. Itu hak diberikan. Dia boleh tidak bersaksi.
Ini diatur di secara universal dan juga di konvensi internasional ICCPR yang baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 kalau tidak salah. Saksi mahkota. Nah, meskipun KUHP yang lama tidak mengatur secara eksplisit saksi mahkota, namun beberapa ketentuan KUHP sudah mengadopsinya Bapak Ibu semua, yaitu pasal 16869 KUHP, yaitu bersama-sama sebagai terdakwa punya hak untuk undur diri atau tidak bersaksi melawan terdakwa lain atau yang mempunyai hubungan dengan keluarga dengannya, dia boleh untuk tidak bersaksi. Juga di pasal 189 ayat 3 KUHP mengatur keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu dia di-split biasanya. Oleh karena keterangan seorang terdakwa dalam berkas yang sama hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, maka dalam perkara tertentu yang minim pembuktiannya, penyidik atau penuntut umum membagi terdakwa itu dalam berkas terpisah untuk mempermudah pembuktian. Namun terhadap terdakwa yang bersedia bersaksi ini, selama ini Bapak Ibu semua dalam prakteknya tidak memperoleh reward atau insentif apa-apa. Antara tuntutannya tetap sama Pak Ketua Komisi Kejaksaan. Jadi tuntutan PU-nya tetap sama. Misalnya yang dituntut 5 tahun, yang jadi saksi juga sama-sama 5 tahun. Tidak ada perbedaan. Next. Nah, RUU KUHP mengatur secara eksplisit saksi mahkota ini dan mengatur pemberian insentif atau reward bagi terdakwa yang mau bersaksi memberatkan bagi terdakwa yang lain. Diatur di pasal 69 RUU, di mana penuntut dapat menawarkan kepada tersangka, ya penuntut tersangka nego dan penuntut umum, atau terdakwa yang peranannya paling ringan untuk menjadi saksi mahkota dengan reward tuntutan yang ringan atau tuntutan pidana denda atau pidana pengawasan sesuai dengan KUHP yang baru Pak. Ini boleh. Diatur juga di pasal 205B, yakni tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi jika bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya bisa atau split. Dia boleh untuk tidak mau bersaksi. Hakim juga harus menanyakan itu. Ada juga yang sebelum ditanyakan mereka komplain, saya tidak mau bersaksi untuk terdakwa ini karena saya punya hak untuk tidak bersaksi sebagai sesama terdakwa. Next. Nah, saran untuk RUU ini ya Pak, ini kebetulan banyak Bapak jaksa dan kita alami sehari-hari. Untuk perkara yang terdakwa yang tidak hadir di sidang, khususnya terhadap perkara yang tidak dapat ditahan sesuai 21 ayat 4 KUHP, ini mekanismenya belum jelas Pak. Kita memanggil paksa ini, apakah mereka ditangkap dan kapan, berapa lama kita penangkapan ini. Jika terdakwa ditemukan dan dilakukan penangkapan, hanya diperbolehkan 1 hari menurut KUHP. Sedangkan jarak ke pengadilan, misalnya Bapak ketemu di Kota Mobagu atau di Tahuna sana, tidak memungkinkan ditempuh dalam 1 hari. Lagi pula hari itu belum tentu ada jadwal sidang perkaranya. Oleh karena itu disarankan agar ketentuan lamanya penangkapan ini dapat diperpanjang lebih dari 1 hari, sebagaimana diatur dalam pasal 90 ayat 2 RUU. Di pasal 90 ayat 2 itu disinggung mengenai penangkapan itu berapa lama. Bisa diperpanjang dalam hal tertentu. Nah ini kita minta juga dimasukkan. Kita sering perkara tergantung-gantung karena kita perintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil paksa tersangka atau terdakwa, tetapi tetap tidak bisa ketemu. Atau mereka mau diapakan kalau sudah ditangkap ini. Boleh tidak bisa sampai 2 hari, 3 hari sampai nunggu sidang kita tangkap. Nah itu agar dimasukkan. Yang kedua, tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun tetapi bisa ditahan dalam RUU KUHP yang baru, berubah pasal-pasalnya Pak. Pasalnya tetap sama tetapi nomor pasalnya atau tempatnya berubah. Jika di RUU KUHP ini tidak dapat diundangkan sebelum 1 Januari 2026, tentu akan menimbulkan masalah penahanan. Jadi ini berlakunya ya 1 Januari 2026 Pak, meskipun hari libur kalau menurut saya, karena kejahatan itu tidak mengenal hari libur Pak. Jadi dia bisa ditangkap di hari libur dan sudah berlaku KUHP yang baru. Mari kita dorong dan kawal RUU KUHP ini agar lekas rampung dan hasilnya maksimal. Karena saya lihat draftnya itu masih banyak juga daftar isian masuk dan juga ada yang kelewatan. Nah ini kita juga kawal dan dorong agar
Mas Rambung dan maksimal hasilnya. Next. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu kita. Terima kasih para peserta saya, materi yang sangat menarik di mana kita diberikan informasi mengenai peradilan, pembuktian serta saksi mahkota di dalam RUU KUHP. Jadi memang sebagai hakim tentunya lebih mengetahui apa saja yang perlu dilihat, seperti pra peradilan tadi yang 7 hari terlalu cepat, terus penahanan 1 hari yang begitu juga cukup cepat, dan mengenai bukti petunjuk serta tidak diatur juga tentang 2 alat bukti yang sah. Sekali lagi kita memberikan tepuk tangan yang meriah bagi ketiga narasumber kita pada hari ini. Dan pada saat ini yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab, dan diberikan kesempatan untuk 3 penanya. Apakah dan di identitas, nama, asal instansi jabatan, serta pertanyaannya itu ditujukan kepada apakah ketiga narasumber atau salah satu narasumber. Jadi diberikan kesempatan bagi 3 orang penanya, dipersilakan. Bapak, 2 mahasiswa, dan jaksa yang ketiga. Yang pertama, dipersilakan. Tolong. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami berterima kasih terhadap para panelis dalam diskusi ini, dan rekan-rekan saya, Hani Lehito, mewakili pengurus Pradi Manado, yang kebetulan ketua umum kami adalah Profesor Peto Hasibuan yang ada dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Ketua Komjak, Pak Profesor Pujiono. Maaf Pak, ini berkenaan dengan asas dominus litis. Yang saya ingin tanyakan adalah sejauh mana eksistensi dominus litis ini diakomodir dalam RUU KUHP yang dibahas sekarang ini. Asas dominus litis ini yang menurut bahasa akademis, jaksa selaku penyidik atau user perkara. Ini berkenaan dengan adanya isu atau yang berkembang yang terakhir dimuat oleh Tempo. Ini ada persaingan gesekan antara sesama, terutama saya sebut dengan tegas di sini adalah Polri. Sebenarnya itu ada penuntutan terhadap Pak Jampitsus, kemudian ada isu penggeledahan, kemudian Kapolri membentuk semacam badan-badan pemberantasan korupsi yang kita tahu bersama itu sebenarnya kurang dan maksimal ke depan. Karena terlalu banyak institusi yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan maupun Polri itu sendiri. Nah, kalau ini terjadi ke depan, ini akan berbahaya bagi penegakan hukum. Apalagi ada isu bahwa kejaksaan itu hanya akan menangani penuntutan, dan kewenangan untuk penyidikan korupsi itu akan dicabut. Itu yang sudah dimuat oleh Tempo dan beberapa media. Jadi mohon penjelasan Prof. Apakah eksistensi jaksa ini masih akan berlaku dalam penerapan tindak pidana korupsi? Dalam hal ini asas dominus litis. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari mahasiswa sebelah kiri, semangat berdiri yang pakai putih. Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fabio Polii dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, program studi Administrasi Negara. Pada saat ini saya akan menanya kepada Bapak Prof. Yudhoyono mengenai bagaimana KUHP dapat menjamin hak asasi dari tersangka selama proses penyidikan dan apakah jaminan tersebut benar dapat terlaksana dengan baik. Karena kalau misalnya kasih contoh, misalnya kalau di negara sini Bapak, kalau misalnya ada kasus misalnya ada pelakor, itu langsung disiarkan secara langsung tanpa adanya disiarkan secara langsung, dan itu menyebabkan eksploitasi manusia, dan itu menurut saya tidak bagus karena biasa kalau orang secara langsung itu tersangka itu tidak menggunakan atribut pakaian, karena menurut saya media sosial itu adalah platform di mana berbagai umur bisa mengakses media tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang kembali belakang dari kejaksaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak bertanya, tapi hanya memberikan saran terkait terhadap pihak. Ini saran ini saya tujukan kepada Ketua Komisi Kejaksaan. Perkenalkan, nama saya Wahada Sanjani, Kejaksaan Ketua. Jabatan saya Kasih Nafsa di Kejaksaan Tinggi pada Asisten Pidana Umum. Sebelum saya memberikan saran bahwa terkait penanganan perkara korupsi yang selama ini ditangani oleh kejaksaan, menurut pendapat dan penilaian saya bahwa kejaksaan telah membongkar kasus besar sebagaimana yang kita ketahui, kasus Jiwasraya, kasus Utapama, dan kasus Hamil. Artinya selain kejaksaan berhasil melakukan penyedaran terhadap terdakwa, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penyelamatan keuangan negara yang begitu besar. Namun yang sangat saya sarankan di dengan KUHP yang baru ini, khususnya di pasal 6, di sini dikatakan penyidik terdiri penyidik Polri, penyidik PPS, dan penyidik tertentu. Nah, di dalam penjelasan saya baca ini cukup jelas, tidak disebutkan secara eksplisit penyidik kejaksaan dia masuk di mana? Apakah penyidik tertentu dalam perkara korupsi atau bagaimana? Supaya karena itu acaranya kita dalam hal melakukan tindakan hukum atau pihak pasal dalam penanganan perkara korupsi, dan kiranya mungkin masukan dari saya, kiranya mungkin di dalam penjelasan pasal 6 KUHP ini agar kiranya penyidik tertentu dimasukkan adalah penyidik kejaksaan terkait perkara korupsi, penyidik KPK. Kemudian juga di ayat 3 di sini sudah bisa katakan bahwa penyidik Polri dalam ayat 1 merupakan penyidik utama. Kalau menurut pendapat saya bahwa untuk penyidik utama terkait tindak pidana umum, tapi untuk penanganan perkara korupsi, artinya yang selama ini sudah jalan, penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, penyidik dan KPK, tinggal bagaimana memperkuat koordinasi dan kerjasama supaya tidak terjadi tumpang tindih penanganan perkara. Karena ada kalanya yang kami alami di kantor bahwa ada kalanya LSM melaporkan di kepolisian, laporkan lagi di kejaksaan. Jadi kalau tidak dilakukan secara koordinasi, maka akan terjadi tumpang tindih penanganan perkara. Demikian masukan dari saya. Dan kurang mohon maaf apabila kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ketiga penanya. Dengan pertanyaan yang mulia, kita sudah ada yang dari advokat, dari mahasiswa, dan dari kejaksaan. Mungkin berikut dari dosen. Mungkin langsung saja pada Prof. Yudhoyono. Izin saya jawab ya. Pertama soal dominus litis. Dominus litis itu betul Pak Advokat bahwa itu adalah pemilik perkara. Artinya perkara
macam-macam ya. Sekarang juga sudah diatur di dalam KUHP itu. Jadi apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kemudian melakukan penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan, itu bisa kemudian di-challenge. Jadi kewenangan yang agak membedakan ya, kewenangan untuk ini kemudian sudah diatur secara normatif, itu bisa kemudian dilakukan challenge. Meskipun juga sebenarnya ada restriktif ketika kemudian menghentikan penyidikan penuntutan, itu kan alasannya jelas karena alasan hukum atau alasan-alasan yang kaitannya dengan kepentingan umum. Nah, itu kan sudah diatur jelas, itu satu. Kedua, terkait dengan kewenangan-kewenangan dalam konteks pemberantasan korupsi. Jadi pertama, ketika isu ini mencuat, ketika bulan-bulan mungkin mendekati Lebaran atau pas Lebaran itu, dalam RKUHP edisi awal-awal itu memang justru ada pembatasan, kejaksaan itu hanya bisa menangani kasus-kasus yang kaitannya dengan HAM berat, ya, HAM berat. Terus kemudian diprotes oleh publik, termasuk kita menyampaikan ke media bahwa jangan seperti itu, meskipun ketika itu Komisi 3 beranggapan bahwa ada aturan-aturan lex spesialis yang mengatur di situ, yang mengatur selain KUHP ya, selain RKUHP, misalnya Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang Kejahatan sendiri yang memungkinkan kejaksaan bisa menangani kasus korupsi. Tetapi ini rawan untuk dilakukan eksepsi ketika kemudian kejaksaan melakukan pemeriksaan atau penanganan kasus korupsi, sehingga kita kemudian menyuarakan agar bisa masuk di situ, sehingga akhirnya diakomodasi di RKUHP itu bahwa penanganan kasus-kasus korupsi itu kemudian diakomodasi. Dan memang kita ada institusi yang menangani kasus korupsi itu, selain kejaksaan ada KPK dan juga ada kepolisian. Ya, kalau saya secara konteks, karena saya sebagai ketua komisi kejaksaan, ya bicaranya bahwa ini bukan konteksnya kompetisi, tetapi ini konteksnya adalah sama semuanya. Kita punya mimpi besar bahwa korupsi itu dulu kita mengatakan extraordinary crime dulu kan. Sekarang kita sudah mulai permisif sebenarnya, dengan berbagai tindakan korupsi itu sudah permisif. Jadi tidak kemudian kita menganggap bahwa yang namanya korupsi itu begitulah, karena mungkin saking banyaknya mungkin ya. Saking banyaknya korupsi itu hal, misalnya penanganan kasus korupsi itu hal yang keseharian saja. Orang namanya COVID aja dikorupsi, kurang jahat apa pejabat-pejabat kita kan. Nah, bahkan kemudian ketika kejaksaan menyidik kasus korupsi pun penentangan juga begitu banyak. Termasuk kemudian yang kita lihat hari ini, kita tidak melihatnya sebagai sebuah persaingan sebenarnya ya, tetapi lebih ke arah ya kemudian disinformasi yang beredar bahwa seolah-olah ini ada persaingan antara kejaksaan dengan kepolisian atau dengan institusi manapun, padahal sejatinya tidak. Ini kita bersama-sama saja, termasuk kemudian penggeledahan, penguntitan, segala macam. Ini yang kemudian era disrupsi itu yang hari ini kita lihat, itu informasi yang salah ketika kemudian disebarkan berulang-ulang bisa kemudian menjadi kebenaran. Termasuk kemudian kita ngomong gitu ya, kita ngomong ABC sampai Z. Ketika kita ngomongnya dipotong hanya sampai A sampai D saja, dan itu kemudian yang viral, maka itulah seolah-olah kemudian menjadi pendapat kita, tidak mendapat penjelasan yang utuh. Nah, itu yang kemudian jadi viral. Tapi itu kita maklumi bahwa dalam konteks disrupsi informasi ini, segala bentuk serangan balik kepada penegakan hukum pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan oleh siapapun dan oleh apapun. Tersangka-tersangka korupsi yang saat ini diusut oleh kejaksaan itu bukan orang-orang miskin. Mereka yang memiliki resources dana yang luar biasa, hampir-hampir mungkin tidak terbatas. Misalnya kita lihat Riza Khalid. Sejak berbagai dekade dia itu sudah berkuasa sejak dalam minyak ya. Itu sejak Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang itu berkuasa. Berapa kemudian dolar yang kemudian dikumpulkan, rupiah yang kemudian dikumpulkan, bahkan kita mendapatkan data itu konteksnya mafia impor minyak ya, itu dia punya proksi di Singapura itu 30-an proksi, itu orang-orang luar negeri semuanya
Yang ini anak buahnya, dia bisa mengendalikan itu. Bisa mengendalikan itu. Nah, ini kan bagian yang tidak mungkin lah. Namanya pemberantasan korupsi itu tidak ada perlawanan. Ya, tidak ada perlawanan. Makanya kita juga sampaikan kepada teman-teman Kejaksaan Tinggi, gak mungkin tidak ada perlawanan. Syukur alhamdulillah, berarti kalau misalnya selama ini Kejaksaan Tinggi ketika menangani kasus korupsi itu adem-adem saja, itu berarti sudah mendeteksi dulu HGAT-nya dulu. Ini sudah deteksi, sudah kemudian dikurangi potensi HGAT-nya sehingga penanganannya tidak, ya perlawanannya tidak begitu besar. Tapi Bapak Ibu bisa lihat beberapa penanganan kasus pasti ada perlawanan itu. Jadi itu yang kemudian kita lihat. Jadi bukan kemudian persaingan sebenarnya. Makanya termasuk kita kedatangan kita ke sini adalah kita menyerukan kohesivitas sebenarnya. Kohesivitas antara penegak hukum, antara dari sektor hulu sampai sektor hilir itu harus menjadi satu kesatuan. KPI-nya harus sama, penegakan hukum adalah pemberantasan korupsi, KPI-nya sama. Itu harus sama. Jangan sampai kemudian KPI-nya beda. Dan kalau kita lihat beberapa KPI yang beda, misalnya kasus minyak misalnya, minyak goreng, karena bukan KPI-nya beda, motivasinya berbeda, akhirnya ternyata yang diputus konslah kita menemukan ada persoalan ya. Yang baru ada persoalan ternyata ada suap 20 sekian miliar yang kemudian itu ada. Nah, itu kan jadi persoalan. Nah, hal-hal yang demikian ini kemudian harus dibangun dalam KUHAP itu kohesivitas antara penegak hukum. Selain juga pengawasan. Jadi penting kehadiran Bapak Ibu, bahkan termasuk advokat. Ini hak-haknya kemudian dijamin dalam KUHAP itu, bahwa penegakan hukum itu selain harus menjamin efektivitas dan efisiensi, juga tidak boleh kemudian melakukan pelanggaran HAM. Dan fungsi advokat di situ adalah menjamin hak-hak para tersangka itu bisa kemudian juga dijamin. Konsep-konsep Miranda Rules, itu juga harus kemudian diakomodasi dalam KUHP ini. Sehingga crime control model itu bergeser kepada due process model. Ya prinsipnya kalau kita dulu mengenal crime control model itu orientasinya adalah memperbesar kewenangan, KUHP ini bukan sekedar arahnya memperbesar kewenangan, tapi memaksimalkan kewenangan yang ada. Beberapa tadi sebut project tentang lex scripta, ada kemudian lex stricta, ada juga lex. Jadi harus ada kejelasan yang betul-betul strict. Ada batasan-batasan, tidak boleh batasan itu kemudian dilanggar. Kayak misalnya kita bicara upaya paksa, sudah ada diatur upaya paksa itu nanti harus ada izin pengadilan, termasuk kehadiran advokat dalam mendampingi tersangka, itu kemudian juga sudah ada aturan. Memang beberapa hal masih kurang. Nah ini yang kemudian harus dilakukan ya, dilakukan perbaikan-perbaikan, tetapi bukan kemudian harus menghentikan semua proses, ya menghentikan semua proses. Demikian ya Pak. Terus yang kedua, apakah kemudian yang namanya penegakan hukum itu ya itu bisa kemudian di KUHP ini menjamin hak-hak tersangka? Ada progres ya, ada kemajuan. Hak-hak tersangka itu sudah kemudian dijamin, termasuk kemudian pendampingan advokat ya. Pendampingan oleh advokat itu sudah bisa dilakukan sejak awal, itu sudah bisa. Memang ada beberapa hal yang bisa masih kurang, misalnya dalam konteks penangkapan itu kalau di KUHP lama itu bisa itu 1 hari, tapi dalam KUHP baru itu bisa sampai 7 hari, ya bisa sampai 7 hari penangkapan. Terus kemudian dalam proses penyelidikan itu bisa kemudian melakukan penangkapan meskipun ada izin penyidik, tapi ini kan bukan proses pro justisia. Penyelidikan itu bukan proses pro justisia, ini hanya menemukan peristiwa pidana. Nah, peristiwa pidananya belum ketemu, sudah bisa melakukan penangkapan. Kecuali kalau kemudian memang dia tertangkap tangan, misalnya mencuri, ketahuan, tangkap boleh. Tapi kalau peristiwanya belum ketemu, peristiwa pidananya belum ketemu, seharusnya ini belum bisa melakukan penangkapan. Nah, hal-hal seperti ini kita beri masukan juga kepada DPR, Komisi 3 untuk kemudian diperbaiki. Sehingga nantinya lebih utuh ya, lebih utuh. Terus nah kalau kemudian
ketika konferensi pers segala macam itu gimana Pak? Ya dimanapun juga sebenarnya dilakukan. Itu untuk memberikan sebenarnya salah satunya adalah efek deterrent. Hanya kemudian yang sekarang ini banyak disuarakan misalnya untuk korupsi, kenapa kemudian tersangka itu harus ditutup mukanya gitu. Ada yang tidak setuju. Kalau saya itu ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ditutup mukanya, toh juga kita sudah tahu bahwa dia itu adalah tersangka korupsi. Nggak ada masalah. Justru yang penting adalah kalau konteks korupsi itu adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Itu yang paling utama. Makanya kalau dalam konteks diskusi keilmuan, ini diskusi keilmuan ya. Ada bukan nanti ketua komisi kejaksaan menyetujui ini, tapi ini konteks keilmuan. Kita ini pemberantasan korupsi, gerakannya kan kita tidak tahu. Ukuran yang namanya suatu negara itu bebas korupsi atau tidak secara internasional, salah satunya ditentukan oleh CPI. CPI itu adalah Corruption Perception Index. Indeks pemberantasan korupsi kita, penegakan bebas korupsi kita itu dari angka 34 sekarang 37. Tidak bergerak kemana-mana. Padahal penangkapan korupsi dilakukan di mana-mana. Kejaksaan melakukan pengungkapan kasus korupsi nilainya triliunan. Sekarang kalau kita itu kita nggak kaget lagi. Kalau berapa korupsinya? 100 miliar, 200 miliar. Itu biasa saja. Dulu 1,3 triliun itu pembicaraannya bisa berbulan-bulan. Sekarang misalnya kasus minyak itu 285 triliun. Ya, 225 triliun itu kerugian negara. Kasus timah itu 300 triliun. Terus makanya ketika kita ngomong kasus impor gula yang hanya 191 miliar, itu kesannya biasa saja. Nggak wah gitu loh. Nggak wah gitu. Tapi kalau baru kemudian triliun, kita baru kemudian besar pula. Makanya ini kita gerak kemana? Orang kemudian mengatakan sebagai karena hukum putusan pemberantasan korupsi, putusan pidana korupsi kita nggak garang. Garang harus bagaimana? Garang ya harus kemudian ada hukuman mati. Ada dua hal yang saya sampaikan. Kalau kemudian hukuman mati di KUHP KUHP baru kita nanti, hukuman mati itu sifatnya percobaan. Nanti akan berubah menjadi percobaan. Kalau sudah 10 tahun, ya, 10 tahun nanti dia berperilaku baik, itu bisa kemudian dia jadi 20 tahun. Selesai. Tidak ada nanti hukuman mati. 10 tahun menunjukkan perilaku baik. Itu satu. Jadi nanti hanya menjadi hukuman percobaan sebenarnya. Nggak ada hukuman. Kedua, negara-negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, taruhlah Cina, Myanmar, atau segala macam. Kita lihat angka CPI-nya. Cina itu hanya 42. Dia bukan hukuman mati bagi koruptor. Hanya 42. Nggak beda jauh dengan Indonesia yang 37. Sementara negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati kayak Finlandia, negara-negara Eropa itu angkanya tinggi 70, 80 segala macam. Berarti ini secara keilmuan ya, ada yang salah. Ada yang salah dalam pemberantasan korupsi di negara kita. Ketika saya ngomong di wawancarai, saya setuju dengan gagasan Presiden soal Bunda Dami. Saya ditembak sana sini segala macam. Memang ada problem di pasal 4 Undang-Undang Tipikor kita bahwa pemberantasan korupsi itu tidak pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus hukuman padanya. Tapi ingat, CPI tadi di negara-negara itu satu. Kedua, kita tidak kemana-mana ini. Pemberantasan korupsi kita tidak bergerak kemana-mana. Coba kalau misalnya kita lihat kasus pajak. Pajak itu dengan double track system yang akhirnya administrasi didulukan, pendapatan negara naik, pelanggaran terhadap jadi turun, pidana perpajakan jadi turun, pemasukan negara masuk 4 kali lipat dendanya. Kalau korupsi ya jangan 4 kali lipat, taruhlah misalnya 10 kali lipat. Orang ketahuan misalnya dalam kasus minyak goreng, korupsinya ternyata taruhlah 17 triliun. Yang mengembalikannya 170 triliun. Itu
undang-undang perampasan aset, sudah selesai. Kalau kemudian korupsinya 100 miliar, ya jadi mengembalikannya 1 triliun. Sudah nggak perlu undang-undang perampasan aset. Nah kalau hanya mengembalikannya tidak sampai itu, jaksa tadi punya kewenangan dominis litis itu. Termasuk kemudian penuntutan bisa kemudian dipertimbangkan pengurangan tuntutan. Hakim kemudian juga bisa mempertimbangkan itu. Ini terobosan dalam konteks keilmuan. Ya, dalam konteks keilmuan jangan kemudian langsung setiap pendapat berbeda kita langsung katakan itu pendapat sesat, pendapat bahaya. Yang namanya ilmu, sains itu tercipta dari anomali. Anomali itu kondisi yang kemudian ya seperti sekarang ini, kejumutan yang kemudian muncul berbagai pendapat, maka kemudian lahirlah sains. Nah, itu sebagai contoh ya. Oke, jadi apa kemudian? Ya sebagai efek deteren itu penting Mas ya. Ketika kemudian ditaruh di depan, itu efek deteren. Apalagi kemudian bukan hanya soal korupsi, soal misalnya pidana, misalnya pelecehan seksual segala macam. Untuk efek deteren, jadi efek membuat orang itu jelas. Dan konteks KUHP kita yang baru itu juga masih dimungkinkan untuk memberikan efek deteren itu. Ya. Terus yang ketiga tentang Pak Jaksa ya, yang di pasal 6 khususnya tentang penyidik itu, di mana jaksa masuk memang idealnya di situ disebut ya, penyidik kejaksaan ataupun KPK. Idealnya disebut, tetapi kemudian yang disebut penyidik tertentu itu ya, penyidik tertentu itu memang kemudian kalau kita baca runtutannya kemudian kan ada penyidik Polri, penyidik PNS, penyidik tertentu. Kalau kemudian kita mengatakan penyidik Polri, clear, siapa yang melakukan adalah teman-teman di kepolisian. Kalau PNS itu adalah penyidik yang mereka adalah PNS, baik itu di Bea Cukai, OJK dan segala macam itulah. Terus kalau penyidik tertentu, mau tidak mau kita mengartikannya adalah, memang di definisi nanti kemudian harusnya ditulis, adalah KPK, terus kemudian Kejaksaan, dan kemudian TNI. Bukan hanya sekedar, kalau dulu kan awalnya ditulis TNI Angkatan Laut, sekarang TNI, ya TNI aja, TNI. Nah, ini yang kemudian muncul. Memang ada pertanyaan, kenapa masih ada penyidik utama? Gitu. Padahal tugas penyidikan ini adalah setara. Nah, ini bagian dari diskusi ya. Diskusi ya, proses pembuatan regulasi itu pasti ada namanya ya proses kemudian negosiasi antar institusi. Nah, negosiasi antar institusi ini yang mau tidak mau kita tidak tahu kenapa kemudian penyidik PNS tidak kemudian memperjuangkan. Ya. Nah itu soal yang lain. Tetapi bahwa konsepnya adalah barangkali penyidik utama itu untuk mengatur arus lalu lintas penyidikan agar terkoordinasi. Meskipun sebenarnya secara faktual, ini secara faktual ya, kalau di data saya lihat di Kejaksaan, kebetulan kita melihatnya di Kejaksaan, itu hanya proses administratif. Sebenarnya kalau untuk menjawab proses administratif itu cukup kita meniru di kehakiman. Ada sistem informasi yang elektronik itu. Kalau kemudian sistem elektronik terjadi, penyidik ini bisa kemudian setara. Berkas itu kemudian dilimpahkan, tidak harus kemudian melalui penyidik utama. Langsung kemudian bisa ke penuntut umum. Tapi pemberitahuannya bisa kemudian terintegrasi secara elektronik. Jadi penyidik kepolisian tetap bisa memantau, kejaksaan kemudian selaku penuntut umum bisa juga mendapatkan berkas itu lebih cepat. Karena dalam faktualnya butuh waktu sekitar 2 minggu rata-rata untuk melalui penyidik utama ini. Nah ini kan mengganggu asas proses peradilan yang cepat, ya, yang cepat dan efisien agak mengganggu. Nah ini yang kemudian harus dirapikan. Dan satu lagi juga kepentingan kenapa harus kemudian mengakomodasi sistem elektronik itu, satu, amanah dari
RPJPN, Undang-Undang 59 tahun 2024 adalah adanya pengawasan dengan elektronik, pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, sistem itu bisa kemudian menjadi pengawasan tahapnya sampai di mana. Dan pelapor, misalnya itu dalam konteks pidana ya, pelapor ataupun korban itu juga bisa tahu. Kan sekarang tidak ketahuan ini. Misalnya korban itu proses laporan dia tahapnya sampai di mana. Itu tidak bisa terlacak. Nah, kalau ini kemudian bisa diketahui dan terlacak dalam sistem informasi, misalnya pelapor itu kemudian mendapatkan PIN apa yang ketika kemudian mau ngecek masuk itu sudah ada, bisa kemudian masuk dan mengetahui tahapannya, maka dia akan mendapatkan kepuasan. Dan konteks good corporate governance dalam penegakan hukum, akuntabilitas itu bisa kemudian diakomodasi. Nah, ini yang sebenarnya juga kita perjuangkan, kita sampaikan kepada Komisi 3, tapi belum kemudian diakomodasi dalam RUU itu. Kita berharap nanti masih ada waktu, kemudian bisa RUU ini, meskipun kita juga tidak bisa berharap sempurna betul, tetapi setidaknya nafasnya itu sudah selaras dengan KUHP 2023. Demikian, saya kembalikan. Kan mungkin ada tambahan dari materi, Bro. Karena masih ada waktu, kita buka sesi berikutnya. 3 penanya. Yang pertama dosen di sudut kiri, terus dari advokat dan dari pimpinan. Mungkin dari yang pertama yang di sudut kiri belakang. Terima kasih atas kesempatan. Yang terhormat para panelis, ada Prof. Pujono, Prof. Adensi, dan Pak Amin. Nama saya Jarusman. Saya warga Universitas Negeri Manado. Tadi sempat saya mendengarkan penyampaian dari para panelis, dan saya menyimak ada banyak hal teknis yang tidak perlu saya ketahui karena berhubungan dengan pasal. Karena itu materi prerogatif dari penegak hukum. Kemudian pasal itu memang kita tidak boleh tambah kurangnya kecuali diinterpretasi. Saya awam soal teknis yang seperti itu. Saya mulai dari survei. Lingkaran survei Indonesia 100 hari pemerintahan baru, hanya 41% rakyat Indonesia puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Saya bicara soal data. Kemudian saya melihat kenapa dari sisi awam, di samping survei, saya melihat media sosial, ternyata ketimpangan dalam penanganan kasus hukum merujuk pada beberapa hal. Ini sempat saya catat. Jadi, ketidakpercayaan masyarakat ini, yang pertama adalah skala dilihat dari penanganan kasus, baik dari skala kerugian negara. Sehingga ada yang bilang nyolong ayam, hukum yang berat, korupsi triliunan, dihukum ringan, boleh lihat. Yang pertama, dari perlakuan. Yang kedua, dari aspek jenis tindak pidana atau pihak yang terlibat. Subjektivitas itu sangat tinggi. Kalau pimpinan partai politik, kalau pejabat, kalau kalau tokoh agama, kayaknya ada perlakuan khusus sampai pada putusan akhir tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat.
Yang kedua. Yang ketiga, mungkin keterbatasan sumber daya manusia di kejaksaan sehingga ada kasus yang tidur. Padahal itu menurut pandangan masyarakat bahwa itu sengaja di-BTS-kan. Nah, ini kejaksaan mungkin tidak memilah mana yang harus jadi prioritas yang bisa menimbulkan kericuhan di masyarakat akibat ketidakpercayaan penanganan. Padahal sumber dayanya ini harus secara transparan harus disampaikan. Yang keempat, Pak, pertimbangan politik dan kepentingan tertentu sangat kental dalam pengambilan keputusan, dalam proses pengadilan, dalam proses penangkapan dan segala macam. Sehingga ada masyarakat yang merasa bahwa mereka itu termarginalkan dalam proses penegakan hukum. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, baik dari kejaksaan maupun dalam proses pengadilan maupun lembaga penegakan hukum lainnya. Yang keenam, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Yang ketujuh, ini menciptakan ketidakadilan. Apakah benar atau salah pandangan masyarakat, tapi dampaknya adalah menciptakan ketidakadilan. Yang kedelapan, meningkatnya korupsi di masa datang. Karena begini, Pak, saya korupsi triliunan, saya diminta ganti hanya miliaran, lebih baik saya korupsi. Yang kesembilan, dan ini akibatnya bisa menghambat upaya pemberantasan korupsi karena faktor-faktor tadi. Oleh sebab itu, ada Prof. Pujiwalu ini, saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan, tapi ini perlu dijelaskan secara terbuka supaya baik orang yang punya kompetensi hukum maupun masyarakat awam dia mempunyai pemahaman yang sama soal ini. Saya kira itu, lebih kurangnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada advokat. Tolong dengar suaranya. Mungkin keras suaranya. Terima kasih, Pak. Selamat siang buat kita semuanya, yang terhormat para panelis. Perkenalkan, saya di sini Tundur Abraham Jonathan Utabara. Saya dari PPNS, saya bukan advokat, Pak, koreksi. Saya dari PPNS Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Utara. Tertarik tadi, sebenarnya saya nggak mau bertanya, Pak, terkait ini, tapi tadi Profesor Puji sudah menyampaikan terkait kewenangan PPNS yang mungkin dengan KUHAP yang baru ini ternyata sedikit dipreteli oleh penyidik utama, yaitu penyidik kepolisian. Dalam pasal 87 ayat 3 jelas mengatakan PPNS dan penyidik tertentu tidak dapat melakukan penangkapan kecuali atas perintah penyidik polisi. Maksud di situ sudah jelas, Pak. Di ayat 3 sudah katakan penyidik tertentu saja pun tidak boleh sebenarnya melakukan penangkapan. Walaupun dikecualikan di ayat keempat, penyidik tertentu yang dikecualikan daripada ayat 3 tersebut adalah salah satunya adalah kejaksaan, lalu tadi ada TNI Angkatan Laut yang awalnya Angkatan Laut ternyata dikoreksi menjadi TNI secara umum dan juga dari KPK. Mohon izin, Pak, kalau secara politik hukum mungkin kita mengalah, tetapi kalau saya mengingat apa kata Profesor Edi sebagai pemrakarsa KUHP baru mengatakan 4 profesor yang membuat KUHP baru ini sepakat mengeluarkan tindak pidana perpajakan termasuk bea dan cukai itu keluar dari KUHP. Kenapa? Karena tindak pidana perpajakan atau bea dan cukai ini adalah ius singular daripada KUHP itu sendiri. Bukan hanya lex spesialis, tetapi ius singular. Oleh karena itu, ketentuan hukum acaranya pun diatur oleh tersendiri di dalam hukum administrasi. Karena tindak pidana administrasi di bidang administrasi perpajakan dan bea cukai ini adalah tindak pidana hukum administrasi. Seharusnya dalam hukum administrasi itu adalah hukum yang tadi Bapak katakan. Hukum administrasi adalah hukum yang dibuat sendiri, diterjemahkan sendiri, dan dilaksanakan sendiri oleh instansi
dalam undang-undang tugasnya. Nah, dalam Undang-Undang 30 2014 kita jelas mengenal asal daripada kewenangan. Ada atributif, ada delegasi, dan ada mandatori. Nah, kewenangan penangkapan oleh PPNS dalam hal ini Bea Cukai jelas diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai secara atributif. Tetapi ternyata kewenangan atributif tersebut dikalahkan oleh KUHP ini, Pak. Di mana kami melakukan penangkapan harus perintah daripada polisi. Padahal seharusnya izin daripada pengadilan. Belum lagi kalau kami melakukan penangkapan tertangkap tangan. Pada saat kejadian kita melakukan apa, kita harus izin dulu kepada pihak kepolisian. Jadi mohon izin Profesor Pujono, kalau bisa disampaikan kepada Komisi 3, ya. Kalau tadi Bapak mengatakan, Bapak juga bertanya, kenapa PPNS tidak mengangkat ini? Ya mungkin ini perubahan KUHP kita diusulkan oleh pemerintah, sedangkan PPNS itu kan kita sendiri, Pak. Jadi lucu sendiri kalau kita mengoreksi, Pak. Gitu. Jadi mungkin secara politis Bapak bisa menyampaikan terkait kewenangan yang diamputasi ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Amsal, Ketua HPPM. Terima kasih. Yang terhormat Prof. Pujiawan, yang terhormat Pak Rektor, Pak Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kajati, dan mantan Direktur Prof. Adensi. Izin Direktur, saya mewakili pimpinan Polres Negara Manado. Nama saya Dr. Amsal Suntutan. Saya Ketua RPPM UNIM, Ketua Lembaga Penelitian UNIM. Sebagai pimpinan, Prof, seringkali kekeliruan administrasi keuangan itu kami tanpa mensrea atau tidak bersengaja bertujuan baik, tapi seringkali memang tanpa dasar-dasar hukum yang kuat. Karena kami pimpinan, saya ketua lembaga, para dekan, rata-rata bukan hukum. Sehingga walaupun saya doktor, saya tidak paham hukum, karena saya doktor sains. Dalam filosofi sains, inovasi ada itu karena ada keberanian. Nah, seringkali itulah karena keberanian kita ingin berinovasi. Karena di awal pelantikan kita sebagai pimpinan, kita itu menandatangani fakta integritas. Contoh, saya sebagai ketua lembaga penelitian dituntut untuk meningkatkan publikasi, jurnal, dan lain-lain. Nah, seringkali karena motivasi untuk agar supaya UNIMA bisa kita cepat naik, artinya sama dengan perguruan tinggi besar, seringkali kita lupa untuk melihat dasar-dasar hukum untuk menangani. Contoh, kami ingin meningkatkan kualitas skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Kami ingin, contoh misalnya, mendanai dana penelitian untuk tugas akhir mahasiswa. Artinya tujuan kami baik, dan kalau saya tanya ke mahasiswa, pasti mahasiswa setuju. Cuma masalahnya, Prof, tidak ada dasar hukum atau peraturan untuk memberikan dana penelitian kepada mahasiswa. Karena selama ini dana penelitian itu diberikan kepada dosen. Yang saya mau tanya itu, Prof, kalau berdasarkan tadi kuat ya, yang lama, apakah saya akan ditangkap misalnya ke depan misalnya karena walaupun tidak ada mensrea, namun saya misalnya mendanai dana penelitian untuk mahasiswa tanpa dasar hukum atau peraturan. Karena juga kalau misalnya kita menunggu peraturan, contoh peraturan rektor itu agak lama, harus melalui rapat senat, dan belum tentu disetujui senat. Karena contoh, dana penelitian yang biasanya untuk dosen, apa mau profesor-profesor rela diberikan kepada mahasiswa. Padahal kalau diberikan mahasiswa, mungkin bisa dipersiapkan. ya walaupun kecil, namun bisa berdampak kepada masyarakat, kualitas akan meningkat. Karena pengalaman juga saya
saya pernah dilaporkan untuk kami memberikan insentif publikasi ilmiah. Dilaporkan padahal menurut Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 dalam SBK melalui penelitian seperti jurnal itu dinilai seperti barang yang nilainya bahkan di SBK sangat mahal. Sedangkan kami hanya memberikan kecil aja itu dilaporkan. Apalagi diperuntukkan oleh mungkin ini. Terima kasih. Mungkin bisa tambah satu dari mahasiswa hukum. Untuk dari mahasiswa hukum satu penanya saja. Satu penanya. Cewek, silakan berdiri. Sama. Penanya juga. Baik, terima kasih atas kesempatan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinarito Albanua dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya tertarik di pemateri pertama. Izin Bapak saya bertanya, apakah penguatan penyidikan oleh kejaksaan dalam perkara korupsi merupakan jawaban atas stagnasi penegakan hukum oleh lembaga lain, atau justru bentuk tumpang tindih kemenangan yang menciptakan kekacauan hukum di masa depan? Terima kasih. Terima kasih. Tolong singkat. Selanjutnya. Hakim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang mulia, mohon izin untuk sekedar memberikan sumbangan pemikiran. Ini terkait dengan RUU Kuhap. Perkenalkan, saya Ibnu Majid, Hakim ad hoc Tipikor PN Manado. Barangkali saya hanya ingin memberikan sedikit pandangan atau saran sebagai pembuka tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Tejono, kaitan dengan peralihan hukum acara yang sebelumnya kita melakukan pendekatan kriminal modal, kemudian beralih ke proses modal. Ketika kita berbicara mengenai masalah proses modal, maka ini tidak bisa kita abaikan konsepsi tentang sistem peradilan pidana beserta tujuan-tujuannya. Bahwa sebenarnya kita tahu atau harus kita sadari bahwa sistem peradilan pidana itu tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Nah, ketika kita ingin menuju suatu kepastian hukum yang berkeadilan, maka elemen-elemennya itu banyak atau komponen-komponennya itu terlalu banyak. Kalau dalam konsepsi sistem peradilan pidana mungkin ada komponen-komponen dari sistem peradilan pidana, dari mulai unsur primer yang pemerintah dan DPR, kemudian unsur sekunder yang kita dengan komponen inti, yakni aparat penegak hukum itu sendiri, dan juga komponen sekunder yang terdiri dari lembaga konvensional dan juga lembaga ekstrastruktur, yakni komisi-komisi, terutama di sana salah satunya adalah Komisi Kejaksaan. Nah, kita memahami bahwa hukum itu kalau menurut L1, Ketua Mahkamah Agung dari Amerika Serikat, bahwasannya hukum itu mengapung di atas samudera etik. Nah, untuk mengapung di samudera etik itu maka ada yang harus dijaga, yaitu peradilan yang memenuhi standar-standar pendekatan-pendekatan yang berkeadilan, melindungi hak asasi manusia. Nah, disitulah posisi daripada lembaga ekstrastruktur seperti Komisi Kejaksaan dalam mengemban tugas pada intinya menurut Perpres adalah terciptanya kualitas penegakan, kualitas kinerja kejaksaan, dan pada akhirnya adalah kualitas penegakan hukum itu sendiri. Nah, berbicara masalah penegakan hukum yang sering terjadi ini, sayangnya lembaga ekstrastruktur ini kurang diakomodir seperti dalam Kuhap. Padahal sebenarnya ini menjadi penjaga marwah penegakan hukum yang
seyogianya harus berkeadilan. Nah, mungkin ini yang perlu diperkuat ya Pak. Ini yang harus perlu digaungkan kalau memang masih ada ruang dalam draft RUU KUHP saat ini. Karena masyarakat ini ketika sudah melaporkan kepada Komisi Kejaksaan atau kepada Komisi Kepolisian atau kepada Komisi Yudisial yang tidak menemukan solusinya, ujung-ujungnya nanti no viral no justice. Akhirnya mereka mau viralkan sendiri. Yang kerepotan nanti penegak hukumnya ini. Nah, ketika sudah viral, sudah ramai seperti ini karena tidak ada suatu clearance begitu atas pemeriksaan etik di undang-undang yang terkait, ini menjadi suatu persoalan tersendiri bagi penegakan hukum, terutama bagi penegak hukumnya. Bagaimana agar bisa penegakan hukum itu betul-betul dengan pendekatan yang adil. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk para penanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin akan mendengar apa dari Terima kasih atas pertanyaan. Jadi kita sependapat bahwa harus kita kawal dan kita jadikan etik ataupun penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Bapak narasumber yang kedua tadi. Kalau penegak hukumnya memang jempolan kekurangan dari materi undang-undang itu sendiri bisa dipenuhi. Memang kalau khusus KUHP ini karena hukum acara itu sifatnya memang strict. Kita tidak boleh sebagai hakim pun tidak bisa menyimpangi aparat penegak hukum, tidak bisa, karena itu koridor untuk hak asasi manusia. Berbeda dengan hukum material. KUHP sekarang itu hukum material masih boleh ditafsirkan, tapi kalau KUHP ini sesuatu yang harus strict. Karena itu jadi ukuran penegakan hukum di sini. Setelah ukuran upaya paksa seperti itu, memenuhi syarat atau tidak bisa ditafsirkan lain, berbeda dengan hukum material yang berupa KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023. Itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak James. Ini pertanyaan tadi beberapa poin itu menggelitik. Tapi prinsipnya saya melihat persoalan yang paling best di Republik ini adalah masalah penegakan hukum. Karena adanya mental magic. Nah, APH tidak semua ada apa yang sudah dirumuskan di dalam undang-undang itu. Yang memang besar. Oleh karena itu saya menyatakan tadi bahwa kenapa Taverne, seorang sejarawan kuno zaman Romawi, sudah mendengungkan itu, bahwa bagaimana akan ada hukum kalau tidak ada moral. Amerika Serikat saja itu satu bangsa yang mayoritas sekuler, tetapi sudah berteriak-teriak tentang hukum agar supaya dikembalikan pada akar moralitas, akar kulturalnya, dan akar religiusnya. Kenapa kita Indonesia tidak bisa? Ini harus kita pikirkan kembali. Artinya memberikan kembali konsep, bukan memberikan kembali, mengkonsepkan kembali apa sebenarnya hukum itu. Hal ini banyak karena apa? Seperti yang saya kemukakan tadi, dan barangkali kalau saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Julius Stahl, bahwa hukum itu harus ditaati oleh negara, oleh pemerintah dan sebagainya. Tetapi kenyataan tidak seperti itu. Nah, biasanya di dalam forum-forum seperti
ini yang normatif semua yang muncul. Tapi ekses dari itu kita tidak secara terbuka, bahkan tabu kalau kita mengkritik kebijakan. Mohon maaf karena saya dari kampus, pejabat juga pernah dari kampus. Saya terkadang tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. Ada pernyataan-pernyataan, putusan dari peradilan dan sebagainya, proses acaranya ada beres, dan diungkapkan oleh pemikir-pemikir hukum terkenal di Indonesia. Kenapa seperti itu, Bro? Kenapa tidak bisa menjawab? Dan jujur, bagi saya, barangkali aspek psikologi hukum di sini itu perlu mendapatkan perhatian sebagai salah satu disiplin untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam penyelesaian. Gitu. Ada beberapa hal yang sangat prinsip yang dimuatkan oleh Pak Ketua Komisi Kejaksaan. Dan ini kan terkesan ini yang paling serius ini saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Kejaksaan. Meskipun kita menyadari bahwa forum ini sangat heterogen, ada yang tidak memahami apa yang kita sudah sampaikan. Tetapi kan target kita adalah mendapatkan masukan-masukan konstruktif dari. Saya mau tekankan lagi bahwa norma base dari aparat penegak hukum kalau tidak sesuai maka sesempurna apapun satu regulasi atau undang-undang itu tidak mungkin akan tercapai. Meskipun di satu sisi kita harus mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ketidaksempurnaan itu kan tidak menjadikan alat untuk melegitimasi kesalahan itu. Kita tetap berupaya agar supaya nanti proses rancangan kuhab ini akan memenuhi harapan masyarakat. Saya membaca ada ulang-ulang dari pemikir-pemikir hukum bahwa waktunya terlalu singkat, macam-macam. Ya. Tetapi satu target, saya terkesan sekali. Tentu rancangan undang-undang kuhab itu banyak kurang kelemahan, mungkin tidak terakomodir apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Tetapi kita itu karena tiada kesalahan, meskipun dia undang itu tidak sempurna, tapi kalau penegak hukumnya, aktor hukumnya itu memiliki orang yang baik, maka pasti dapat memberikan keadilan. Saya kira itu komentar-komentar saja saya. Terima kasih. Baik, saya mohon izin jawab ya. Yang pertama, Pak dosen mohon izin. Jadi itu survei LSI tahun Februari, Pak, 2025. Ada survei LSI terbaru yang baru dirilis. Jadi tingkat kepercayaan kejaksaan yang tadinya nomor 4 kalau tidak salah, sekarang sudah nomor 3 dan nomor 1 untuk penegak hukum. Jadi angkanya 74% dari 50%. Jadi yang kita kasih plus dulu. Jadi 74% masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kejaksaan. Yang paling tinggi adalah TNI, kedua Presiden, baru kemudian kejaksaan 74%. Nah, angka itu agak berbeda dengan angka Februari 2025. Jadi naik, memang agak meroket itu. Nah, salah satu yang menandakan meroket memang adalah tadi kasus-kasus besar yang ditangani oleh kejaksaan yang nilainya triliunan rupiah itu. Nah, sekarang juga pertanyaannya, kenapa kalau kemudian triliunan rupiah ganti rupiahnya sedikit? Nah, ini pertanyaan kita juga dan introspeksi bagi kita semuanya. Selain juga kejaksaan, juga kita sebagai warga negara. Kita sekarang ini lebih senang, masih senang ketika terbuai, ketika kemudian kasus-kasus korupsi itu koruptornya dihukum penjara tinggi. Padahal inti korupsi itu adalah kejahatan keuangan. Ini menurut saya, sekali lagi ya, ini adalah
kejahatan keuangan. Sehingga kalau kemudian kita terbuai dengan hukuman yang tinggi gitu, padahal juga nggak tinggi-tinggi amat kan, rata-rata kan dia hanya 10 tahun, 15 tahun, 7 tahun, begitu kisaran-kisarannya, angka-angkanya seperti itu. Dan kita dengan dihukum itu puas, tetapi kita melupakan satu hal, bahwa yang harus kita perjuangkan adalah kemampuan penuntut umum, termasuk teman-teman jaksa itu, dalam mengembalikan kerugian negara. Sekali lagi, dalam mengembalikan kerugian negara. Dan ini bukan hanya jaksa saja, semuanya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi itu karena terbawa emosi publik bahwa yang namanya tersangka korupsi, terdakwa korupsi itu harus dihukum tinggi, memperhatikan di situ efek deteren di situ, melupakan bahwa aspek kemudian uangnya itu harus kemudian dikembalikan. Padahal sekarang cara orang kemudian untuk menyembunyikan uang itu sudah bervariasi. Sekarang ada kripto, apalagi kemudian ini kita ngomongin ya. Kenapa kemudian Pak Nadiem ini tidak ditetapkan segera menjadi tersangka? Kita ingin ya, publik mengatakan bahwa ini sudah kelihatan, harusnya Pak Nadiem segera ditetapkan tersangka. Tapi persoalannya, orang-orang seperti beliau itu orang-orang yang pintar gitu. Bagaimana kemudian menyembunyikan air uang itu mengalir segala macam, dan ini kemudian untuk mengkonstruksikan menjadi sebagai ya alat bukti untuk uang mengalir ini belum terlalu ketemu. Makanya circumstance evidence sebagai disebut yang mulia Habib tadi adalah menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi sesuatu yang penting bahwa ini jangan-jangan nanti orang bertanya lagi bahwa ini nggak ada uang mengalir ke Pak Nadiem gitu, nggak ada uang mengalir, kenapa kemudian ditetapkan tersangka gitu, karena pinter gitu. Dan PPATK tidak bisa melacak transaksi antar rekening di luar negeri. Kalau antar rekening di dalam negeri punya kemampuan di situ, tapi antar rekening di luar negeri itu tidak bisa melacak ke sana. Dan ini problem ya, problem. Sehingga perspektif kita dalam pemberantasan korupsi menurut kita sebagai masyarakat yang kemudian juga menginginkan aparat penegak hukum termasuk kejaksaan ini bekerja dengan seoptimal mungkin, itu jangan hanya ingin menghukum tersangka itu dengan hukuman penjara, tapi juga harus kita geser bagaimana kamu menyebut uangnya korupsi triliunan, ratusan miliar, upaya penyitaan kalian dilakukan seperti apa? Penyitaan kalian dilakukan seperti apa? Bahkan ini juga saya sampaikan, ini agak tidak terkait dengan uang. Teman-teman kejaksaan ini sebenarnya punya kewenangan ini dalam kasus pidana umum untuk mengembalikan kerugian korban itu bisa melakukan penyitaan. Melakukan penyitaan, misalnya korban penipuan penggelapan gitu. Penipuan penggelapan itu bisa kemudian melakukan penyitaan untuk kemudian memberikan restitusi kepada korban. Tapi ini penegak hukum yang kemudian belum kemudian menggunakan kewenangan ini. Belum banyak kemudian menggunakan kewenangan dan belum menjadi model. Nah, saya sampaikan ke Pak Jambi dulu, ini Anda punya kewenangan yang diatur di Undang-Undang Kejaksaan, bisa kemudian melakukan penyitaan bukan hanya di tipikor, tapi di tindak pidana umum itu bisa melakukan penyitaan. Bahkan misalnya ketika kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, ada kerugian material yang diderita oleh korban yang dalam proses penyidikan belum dicantumkan, kita teman-teman kejaksaan itu bisa melakukan itu. Oh, ini kira-kira untuk mengembalikan kerugian material korban, harta pelaku itu bisa kemudian dilakukan penyitaan. Dan nanti di konvensi dalam tuntutan restitusi. Kalau kemudian dikabulkan oleh hakim, tinggal kemudian diberikan pada korban. Tapi kalau kemudian tidak dikabulkan hakim, kembalikan pada pelaku. Nah, coba kemudian terobosan ini juga bisa dilakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi soal Bapak, jadi sebenarnya kewenangan kejaksaan tidak nambah. Ya. Kewenangan yang adik mahasiswa yang tanya ya. Kewenangan kejaksaan dalam RKUHP, dalam undang-undang kejaksaan itu tidak nambah. Kenapa kemudian kita melihat kejaksaan ini seolah-olah sekarang ini menjadi institusi yang wah gitu? Karena kejaksaan memaksimalkan kewenangan itu. Tidak ada yang berubah. Kewenangan yang diatur di dalam undang-undang kejaksaan lama, sejak tahun 2021 sampai sekarang itu tidak ada yang berubah. Cuma kemudian perjalanannya mulai tahun 2022, 23, 24, 25 ini kejaksaan memaksimalkan kewenangan itu khususnya dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau itu Bapak Ibu baca kewenangan-kewenangan yang sudah diakomodasi baik itu dalam undang-undang KUHP maupun undang-undang
khusus tipikor maupun undang-undang kejaksaan itu dibaca dengan seksama dan dengan semaksimal mungkin, maka kemudian Bapak Ibu, teman-teman jaksa itu bisa kemudian memberikan citra lebih positif lagi. Ya, dan masyarakat kemudian akan naik. Kalau sekarang angkanya 74%, bisa jadi nanti 80-an% segala macam. Kalau kewenangan itu dimaksimalkan. Problemnya sekarang kita melihat, saya ya, melihat belum maksimal. Ya. Termasuk kemudian dalam tipikor, meskipun ada prestasi-prestasi yang kita cukup membanggakan ya, 4 jempol kita, ya tidak 3 jempol kita berikan, masih ada 1 jempol yang masih kita simpan Pak. Masih kita simpan, khususnya adalah dalam pengembalian aset kerugian negara. Dalam kasus minyak goreng, kita beri ajudan jempol, dari kerugian negara sudah kembali 13 triliun. 13 triliun, itu enggak angka main-main. Jadi 16 triliun sekian kerugian negara, itu sudah dikembalikan langsung uang disita. Bukan bentuk barang. Kalau bentuk barang, nanti dilelang lagi, akan lama prosesnya. Tapi uang disita 13 triliun sekian. Dan itu positif. Dan pekerjaan-pekerjaan ini yang kemudian kita tunggu. Bahwa teman-teman kejaksaan harus memaksimalkan pengembalian keuangan negara di saat negara saat ini sedang butuh-butuhnya untuk membiayai program-program pemerintah Pak Prabowo ini. Nah, ini Bapak dan Adik yang saya jawab terkait ya. Jadi tidak tambah kewenangannya, hanya kemudian berkembang maksimal. Dimaksimalkan kewenangan itu berdasarkan regulasi yang sudah ada. Dan sekali lagi, kalau teman-teman penegak hukum khususnya kejaksaan itu bisa lebih memaksimalkan lagi, maka kepercayaan publik saya yakin pasti akan lebih meningkat lagi. Ketiga Pak, penyidik dari Bea Cukai Pak, memang diatur bahwa penyidik PNS itu dikecualikan ya. Itu pendapat Prof. Edi, tapi Bapak harus melihat di ketentuan penutup KUHP. Kira-kira ada leg spesialis di situ? Kalau tidak ada leg spesialis di situ, maka kemudian ada ketundukan di situ. Dan kalau Bapak baca ketentuan penutup di pasal 329, bahwa pasal 29 RKUHP itu mengakui undang-undang khusus yang lain itu berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dalam konteks KUHP ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kemudian di undang-undang khusus itu diatur, sementara diatur khusus, tapi sementara di KUHP itu harus izin, berarti menurut 329 tunduk kemana? Bukan tunduk pada KUHP kan? Berlaku lex posterior, derogat lex prior, ketentuan penutup ini. Jadi undang-undang yang baru itu mengalahkan undang-undang yang lama. Memang ada asas lex spesialis, tapi dalam konteks ini sudah dibatasi dengan ketentuan penutup di RKUHP pasal 329. Dan ini Bapak harus menyampaikan ke pimpinan Bapak. Kalau saya menyampaikan, nanti saya kesalahan Pak. Tapi kalau dalam konteks Bapak sebagai penyidik PNS, sampaikan itu biar ada perubahan. Nggak perlu, karena memang dalam beberapa hal itu sudah diatur di undang-undang dan ada putusan MK juga yang menjamin kesetaraan antar penyidik. Nah, kalau kemudian itu bisa diperjuangkan, maka kemudian ya penyidik utama kecuali diatur yang sudah diatur di undang-undang khusus itu dimungkinkan. Tapi kalau yang sudah diatur di undang-undang khusus, mereka berlaku undang-undang khusus sendiri. Nah, itu bisa kemudian Bapak perjuangkan di situ ya. Dan kita juga akan berusaha untuk sampaikan. Terus yang berikutnya, Bapak Ketua LPR. Jadi mensrea itu ada beberapa unsur Pak. Ada di sana unsur kesengajaan, termasuk juga kelalaian. Ya, kelalaian itu juga ada. Yang mungkin kita tidak sengaja, tapi bisa jadi kita lalai. Makanya lalai itu, atur lalai itu, biar tidak lalai ada pagarnya. Pagarnya apa? Aturan. Kalau kemudian kita melanggar aturan, maka kita dianggap lalai. Tapi kalau melanggarnya karena kesengajaan, melanggarnya sengaja, maka kita dianggap kemudian melakukan kesengajaan itu untuk melakukan pelanggaran dengan tujuan yang menimbulkan akibat hukum. Korupsi itu sudah berubah dari delik formil menjadi delik material. Namanya delik material itu adalah delik yang diperhitungkan akibatnya ada. Nah, akibatnya ada itu apa? Kerugian negara. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika
melakukan itu ada kerugian negara nggak? Ada. Yang namanya korupsi kita baca kegiatan untuk ini ya, tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi atau orang lain. Ini bukan kemudian rangkaian ya. Mungkin kita tidak memperkaya diri sendiri, tapi kalau memperkaya orang lain dengan kita memberikan dana itu dengan melanggar hukum, melanggar SOP yang ada, itu termasuk pelanggaran hukum. Nah, melanggar SOP yang ada, ini bisa masuk kategori itu. Makanya biar tidak melanggar apa? Bikin SOP yang clear. Ya mulai dari mungkin di atas Kementerian Dikti misalnya. Makanya kalau di dalam konteks itu sepanjang pengalaman saya untuk membantu mahasiswa, kita libatkan dia sebagai peneliti pembantu, Pak. Ya. Kita libatkan dia sebagai peneliti pembantu, nanti dia bisa kemudian mendapatkan honor dari peneliti pembantu itu. Dari peneliti pembantu itu dia mendapatkan honor, dari itu dia mungkinkan itu honor peneliti pembantu, honor peneliti. Nah terus kemudian ketika dia membuat jurnal, ya dia tidak bisa kemudian nama pertama, kita nama pertama ya. Tapi ya kita tahu juga lah Bapak Ibu semuanya, teman-teman jaksa saya pikir juga memahami tidak akan diusut kalau misalnya kemudian dana penelitian taruhlah 100 juta, yang kita gunakan sebenarnya adalah mungkin 80 juta. Nah ini mohon maaf loh ya, bukan buka akun 80 juta gitu, itu ya anggap aja itu sebagai bagian dari nah itu sebagian kan yang penting LPG, bukan saya ngajarin jelek kan. Tapi ya kita gunakan ya lah itu kan ada mesti ada selisih kan. Nah selisih itu kan kemudian SPJ-nya administratif yang penting Bapak beresin kan, beresin, terus kemudian mungkin Bapak memberi itu ya itu tidak termasuk bagian honor uang penelitian yang Bapak kasihkan, tapi uang pribadi yang Bapak berikan. Jadi caranya kalau kemudian ingin itu tidak melanggar, Bapak harus bikin SOP yang jelas. SOP yang Bapak bikin tidak boleh melanggar aturan yang di atasnya. Itu poin. Kalau SOP yang Bapak bikin sengaja melanggar aturan yang atasnya, ini ada namanya nanti masuk pasal 3, Pak. Ya, kebijakan yang dibuat ya itu kewenangan yang dimiliki untuk membuat itu yang kemudian menguntungkan pihak lain atau pihak sendiri. Jadi tetap harus kemudian menginduk pada aturan di atasnya. Nah, sepanjang itu dilakukan, maka kemudian saya pikir tidak juga akan dipersoalkan. Memang ya kadang ada politik kampus lah Pak, ya kita paham. Kemudian ekses dari politik kampus itu bisa kemana-mana, dan kita berharap di Universitas Negeri Manado ini setelah ini bisa kondusif selamanya, sehingga kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi bisa berjalan lebih bagus lagi lah. Jangan sampai nanti untuk menjadikan Irjen rektor ketiga kali, ini sudah 2 kali Irjen itu jadi rektor. Kita berharap semakin kondusif lah. Itu ya Pak kira-kira. Jadi yang terpenting dibuat pakar berupa SOP yang kemudian tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang kemudian di atas. Terus terima kasih tadi pendapatnya Pak Ibnu Maja. Jadi yang membedakan KUHP kita yang lama dengan KUHP baru itu salah satunya adalah tujuan pidana adalah untuk kepastian hukum dan keadilan, itu sudah di-mention. Bahkan di pasal-pasal 5253 itu disebut kalau kemudian ada benturan antara kepastian dan keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Itu sudah clear juga. Jadi ya kita berharap itu nanti bisa kemudian diakomodasi dalam KUHP. Terus yang keempat, yang namanya no viral, no justice itu fakta, tetapi bukan every viral is right. Ya, bukan setiap sesuatu yang viral itu adalah kebenaran. Ya, yang namanya right itu adalah woman. Karena wanita selalu benar. Benar gitu. Tepuk tangan buat ibu-ibu dan bapak dulu lah. Tapi bukan setiap viral itu adalah sebuah kebenaran. Maka hakim bisa kemudian menggali itu berdasarkan hati nurani. Sebagai contoh
demonstrasi itu viral, tapi bukan kemudian setiap tuntutan dalam demonstrasi itu adalah sesuatu yang benar. Ya, kita membuat viral hashtag di media sosial itu belum tentu selamanya juga benar, karena ada yang organik dan ada yang kemudian sistemik. Organik sistemik itu bisa by design, dan sekarang dalam zaman disrupsi itu ya kita ya mengenal nama kata-kata buzzer segala macam itu. Makanya hakim itu punya, dalam konteks hukum kan ada judge state law, bisa melakukan penemuan hukum tidak hanya berdasarkan viral itu saja, tapi juga memiliki hak untuk menemukan itu berdasarkan hati nurani dia. Karena sekali lagi apalagi dalam konteks era disrupsi sekarang ini, yang namanya viral belum tentu itu adalah benar. Kita bisa kemudian melakukan social engineering, ya. Melakukan social engineering dengan menggerakkan massa segala macam, dan beberapa hal kejaksaan juga sudah mengusut itu, ternyata itu bagian dari rekayasa. Misalnya kasusnya siapa yang pengacara yang terbukti dia menggerakkan untuk kemudian melakukan degradasi terhadap kejaksaan dalam mengusulkan kasus korupsi. Jadi itu saya pikir apalagi era disrupsi sekarang. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak atas jawaban tanggapan, dan mungkin kita akan segera menutup. Mungkin sebelumnya berikan kesempatan untuk memberikan kalimat penutup dari masing-masing pemateri. 1 menit sudah cukup. Dipersilakan. Kembali yang lain. Memang krusial ini antara penyalahgunaan wewenang dengan melawan hukum yang dikorupsi. Jadi kalau kita tidak ada niat jahat, tapi kalau itu kita misalnya dalam bencana alam, contohnya kita sudah sesuai SOP, kita berikan bantuan, kita sumbang sembako. Tetapi kalau akhirnya kita menunjuk rekanan tertentu untuk mensuplai itu, sementara yang kita tidak terima uang, tetapi karena ini kita kenal baik atau kita saudara dengan itu terjadi penyalahgunaan wewenang yang memberikan uang negara kalau akhirnya seperti itu. Jadi pada dasarnya tadinya memang sesuai SOP, tetapi ada penyalahgunaan wewenang. Di situ ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan yang karena hubungan karena KKN, karena hubungan keluarga dan sebagainya. Di situ biasanya kenanya di situ. Kalau dari segi korupsinya, sepanjang itu tidak ada juga pihak-pihak yang diuntungkan, lolos, tidak ada yang bisa kena. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali dari saya tidak terlalu banyak menyampaikan atas closing statement saya. Sebagai masyarakat akademik tentu selalu berharap agar supaya postur atau rancangan KUHP ini betul-betul memenuhi syarat ideal, ya, agar supaya juga boleh berjalan secara efektif. Kemudian menyangkut penegakan hukum, terus terang saya mengatakan bahwa belum banyak orang berani mengungkapkan apa adanya. Ya, maksud saya bahwa dengan keadaan politik kita di dalam negeri ini, rasanya antara hukum dengan politik itu mulai menunjukkan persaingan yang sangat ketat, sehingga dalam perkara-perkara sebetulnya hukum yang harus jadi panglima, tapi berbalik menjadi politik yang jadi panglima. Itu yang dapat saya sampaikan barangkali. Terima kasih. Saya terakhir terima kasih sambutan yang cukup hangat teman-teman Universitas Negeri Manado. Semoga kerjasama ini bisa kita jalin lebih erat lagi antara kejaksaan
kejaksaan, komisi kejaksaan, termasuk pengadilan tinggi, termasuk juga Universitas Negeri Manado. Terima kasih bagi semuanya. Matur. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada materi Ketua Komisi Kejaksaan, Forensik, yang Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dan kepada Universitas Negeri Manado, Pak Rektor dan Pimpinan beserta jajaran pimpinan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, serta para kejaksaan yang sudah hadir, baik dari internal eksternal, mahasiswa, dosen-dosen yang telah setia sampai jam ini serta lewat jembatan mungkin sudah larut, dan mohon maaf apabila ada salah kata yang selama diskusi terjadi laksanakan tadi, mohon maaf, dan kiranya seminar berikut ini bisa memberikan informasi yang lebih banyak tentang hal-hal mengenai RUU KUHP, dan juga kita mengenai hukum pidana yang baru yang akan segera diberlakukan Januari 2026. Ucapan saya untuk penutup akan membacakan suatu pantun. Jalan-jalan ke Kota Medan, melihat orang berjualan. Hukum ditegakkan dengan nyaman, keadilan dapat dirasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang sudah memimpin acara diskusi terkait dengan rancangan undang-undang KUHP dan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Kepada moderator, saya bisa kembali ke tempat semula, dan saya tetap mengundang ketiga narasumber kita untuk tetap berada di panggung, dan saya akan mengundang Ketua Panitia Seminar Nasional, yaitu Bapak Profesor Dr. Donald Ratu, SPD MHUM, sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, yang akan didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Manado untuk menyerahkan plakat dan juga memberikan sertifikat kepada narasumber kita. Plakat akan diberikan kepada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga akan diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado, kepada Bapak Amin Sutikno SHMH, kepada Bapak Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH CGCAE, dan juga Profesor Dr. Pujiono Suwandi SHMH. Bapak diundang juga untuk menerima plakat dari Universitas Negeri Manado. Kepada para tamu undangan dan juga pimpinan untuk tetap berada di atas panggung untuk sesi foto bersama. Dan pada kesempatan ini saya
mengundang juga untuk foto bersama Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama, Ketua Lembaga Permasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara yang hadir, para jaksa dan para hakim, penegak hukum, praktisi dan pengacara yang sudah hadir, eksternal dari Universitas Negeri Manado, untuk naik ke atas untuk bisa foto bersama. Setelah sesi foto yang pertama ini, tamu dari eksternal Unima bisa kembali ke tempat duduk, dan saya mengundang seluruh jajaran pimpinan dari Universitas Negeri Manado untuk bisa ambil foto bersama. Oh, terima kasih. Untuk jajaran dari eksternal tamu, mungkin bisa berbaris di depan sini untuk ambil foto bersama supaya tempatnya bisa cukup dan memadai. Ya, saudara-saudara, ini kita hentikan karena tinggal berfoto. Kita sudah banyak foto dan nanti ini akan luar biasa bagus. Ya, Pak, saya pastikan bahwa ini sudah mati. Ya. Saudara-saudara, jadi apa yang kita rasakan dari penjelasan profesor yang dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Profesor, lalu dari mewakili dosen Universitas Negeri Manado, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara. Saudara-saudara, kita bahagia karena boleh merasakan, menikmati, mengalami bagaimana rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana. Lalu rancangan itu yang telah dibuat, disetujui dan diplenokan dan menjadi undang-undang, menjadi rancangan undang-undang. Setelah tahun 2023 ditetapkan oleh DPR tentunya, dan sekian lama ini adalah sosialisasi dan masih diberikan juga sebenarnya dampak atau masukan dari segenap masyarakat, tentu di dalam segala yang sudah tertulis itu. Nah, ini juga tolong kami dipahami, kalau memang keliru supaya diluruskan, bahwa di tahun 2023, nomor 1 tahun 2023, namanya Rancangan Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menggantikan yang 70 tahun lebih yang telah dimiliki oleh bangsa ini. Jadi memang ini suatu undang-undang hukum pidana yang asli Indonesia. Sebelumnya adalah peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Demikian saja langsung diambil alih, sehingga memang meskipun itu membuat kita menjadi bangsa yang makin besar sampai dengan sekarang, tapi dirasakan
bahwa itu menjadi sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan 1 Januari 2026, tinggal beberapa, sekarang September, Oktober, November, Desember, ya 3 bulan kurang lebih, itu akan dilaksanakan. Sesuatu yang baru, tentu 3 bulan ini haruslah makin kita pahami. Dan kita bisa diskusi. Kita bahagia karena orang-orang yang sangat menjadi narasumber bisa menjelaskan kepada kita. Ketua Komisi Kejaksaan, saya belum mendengar apakah ada oh ya, kalau Ketua Komisi Kehakiman, ya judicial hakim, memang tidak ada ya, tidak ada Ketua Komisi Kehakiman, tidak ada. Jadi pengawas barangkali ada, jadi kita makin bertambah pengetahuan, bertambah pemahaman, dan kita boleh memiliki segala penjelasan ini, membuat kita makin kokoh dalam menyampaikan fungsi mediasi, yang pada waktunya juga akan dipertanyakan. Atau paling tidak kita bisa mereframing, mengulang kembali apa yang kita dengar dari sumber-sumber yang benar, dan juga bisa memahami apa yang dikatakan oleh masyarakat pencari keadilan. Ini yang luar biasa. Jadi ini tadi karena sudah menjadi subscriber end-to-end, maka seluruh produk ini bisa kita buat menjadi 2 bagian. Di channel yang satu, yang juga sudah termasuk standar, dan di channel ini lebih panjang. Karena yang tadi yang pertama, ternyata kamera panas, jadi gambar tidak bagus. Jadi itu kami sebut dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Profesor tadi, dan rekan-rekan, mahasiswa, hakim, jaksa, seluruh Sulawesi Utara mengadakan seminar nasional, mencari masukan. Akan apa dimasukkan di dalam KUHP yang baru itu, yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2026. Jadi ini sangat penting karena ini akan merubah segala paradigma, sikap, dan ini tentu untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju. Oleh karena itu semua kita harus membuka hati memahami hal ini. Demikian dari kami, dan kami perlu informasikan juga bahwa hari ini, hari Minggu, besok dan seterusnya adalah visitasi dan kunjungan-kunjungan kepada setiap masyarakat strata yang memang memerlukan mediasi. Otoritas daripada mediator yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri atau Agama menjadi mediator non-hakim di tempat itu, di jurisdiksi itu, maka dia pun sama seperti APH lainnya, dia boleh di luar. Jadi justru dia otoritasnya bisa 2. Bisa di dalam pengadilan, di luar juga demikian. Sehingga kami menyarankan sebagai pelayan utama di asosiasi ini, mari tak segan-segan untuk mendorong semua kita yang 83 orang itu, bahkan yang telah mendapat sertifikasi, yang telah mendapat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Jadi kita harus memiliki dari 2 badan itu. Dari badan yang memberikan PPSM, Pendidikan Pelatihan Sertifikasi Mediator. Kami angkatan 17 dari FHP Mediasi Indonesia, dan masih banyak yang lain. Sekarang kami kira ada 30, mulai dari FHP Media Indonesia, Justisia Training Center, dan lain-lain. Dan setelah mendapatkan itu, punya kartu mediator seperti ini, yang kita adalah Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, maka kita boleh menjadi satu komunitas yang militan, yang makin memahami, menghargai identitas status legal standing daripada fungsi kita ini. Jadi kita tak segan-segan mendatangi PPST, pelayanan satu pintu pengadilan itu, pelayanan satu pintu
di mana itu menjadi ketentuan dari seluruh PNPA, maka kitalah yang harus lebih memiliki aktif. Tidak diwajibkan para pengadilan itu jemput bola, tidak diwajibkan. Kitalah yang wajib. Ini mohon disadari. Jadi jangan berharap bahwa setelah kita serahkan pada tanggal 26 Agustus misalnya segala hal keterkaitan dengan persyaratan yang paripurna dari kita, jangan berharap bahwa dengan sendirinya pihak pengadilan akan langsung memberitahu kepada kita. Ada pengalaman yang menarik dari kami. Dari 6 izin praktek mediator itu, mohon maaf kami pakai istilah itu karena di sana di para medis dikatakan izin praktek dokter, izin praktek bidan, izin semua begitu. Nah kita juga begitu. Jadi izin praktek mediator. Nah tetapi kita tidak menyebut praktek, kita menyebut sesuai dengan surat itu ada 2, penetapan seorang mediator di jurisdiksi hukum tersebut dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan setempat negeri atau agama, dan khusus untuk kita berlaku di pengadilan itu, di jurisdiksi pengadilan itu. Namun di dalam redaksi ini, di sini memang tidak begitu dijelaskan di mana dia berada. Maka seperti yang kita lihat tadi, bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan seperti itu. Maka pada waktunya nanti, karena tahun 2008 telah dikeluarkan oleh DPR RI Undang-Undang Advokat 2008. Nah, apakah kita menunggu sampai 2028, 20 tahun kemudian? Menurut kami tidak. Segera bisa Undang-Undang Mediasi Republik Indonesia. Karena kita lebih dekat dengan konstitusi. Konstitusi mengatakan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia cinta perdamaian abadi. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan negara ini supaya cepat maju adalah fungsi pelaksanaan mediasi. Karena itu terlihat di sini jelas bagaimana KUHP itu dibuat sedemikian rupa menjadi jelas keadilan dan kepastian hukum dan keadilan kesejahteraan dari semua pihak-pihak. Itu filosofi intisari daripada undang-undang yang baru ini. Maka kita pun memiliki kejelasan sempurna, perfect untuk melangkah di mana fungsi daripada lakon kita yang baru ini. Mediator Republik Indonesia adalah mediator, adalah pelaksana mediasi-mediasi di pengadilan, di masyarakat, dimanapun di Nusantara ini, dan langsung mengacu kepada konstitusi yang paling tinggi yang menjamin kehidupan negara ini sampai 80 tahun. Itu. Nah, apakah misalnya yang lain demikian? Misalnya undang-undang tentang apapun. Apakah itu terlihat? Menurut saya, menurut kami, bahwa cantelan daripada mediasi ini, menurut kami justru langsung dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar yang menjamin keberadaan bangsa ini. Alinea 4, Indonesia cinta perdamaian abadi. Mari kita ucapkan sekali lagi, Indonesia cinta perdamaian abadi.